Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Maulana dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Mataram. Ya, kali ini saya akan menjelaskan yaitu antara perbedaan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif hanya terbatas pada menyajikan data terbentuk tabel, diagram, grafik, dan besaran lainnya. Sedangkan statistik inferensial selain mengucap statistik deskriptif juga mampu dipakai untuk melakukan estimasi dan penerikan kesimpulan terhadap populasi dari sampelnya untuk sampai pada penarikan kesimpulan statistik inferensial melalui tahap ujian, hipotesis, dan ujian statistik. Berikut yaitu contoh dari keduanya. Yang pertama, contoh dari statistik deskriptif ialah pengumpulan data di dalam kata yang menggunakan interal atau memiliki ponsel. Misalkan menurut BPS Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan mobil penumpang di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 16.400.000. Jumlah kendaraan sepeda motor mencapai 120,10 juta. Data deskriptif ini bisa dibuat dalam bentuk tabel maupun grafik. Dan yang kedua yaitu contoh dari statistik inferensial, ialah catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir pada sebuah universitas negeri di Sumatera Barat menunjukkan bahwa 72% di antara mahasiswa S1 lulusan dengan nilai yang memuaskan. Nilai numerik 72% merupakan bentuk suatu statistik deskriptif. Jika berdasarkan ini, kemudian seorang mahasiswa teknik industri menyimpulkan bahwa peluang dirinya akan lulus dengan nilai yang memuaskan adalah lebih dari 70%, maka mahasiswa tersebut telah melakukan inferensial statistika yang tentu saja memiliki sifat yang tidak pasti. Populasi adalah suatu kumpulan dari seluruh kemungkinan orang-orang atau objek-objek dan ukuran. Objek-objek menjadi perhatian. Selanjutnya yaitu pengertian dari populasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari populasi adalah jumlah atau penghuni, baik manusia maupun makhluk hidup, di suatu tempat atau lingkungan tertentu. Seiringnya kita mengartikan populasi sebagai sekelompok orang yang menempati suatu wilayah. Adapun penjelasan yang berkaitan tentang sampel. Menurut Sugiono, sampel diartikan sebagai bagian dari jumlah karakteristik yang memiliki oleh suatu populasi. Menurut Arikuton, sampel adalah sebagai bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Menurut Gulo, sampel merupakan himpunan bagian atau subjek dan suatu populasi. Selanjutnya yaitu tentang Pusifev. Sampling adalah salah satu di antara teknik pengumpulan sampel sehingga bisa digunakan dalam penelitian ilmiah. Sampling jenuh yaitu penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampling jenuh berbeda dengan sensus karena sensus populasinya besar, sedangkan sampling jenuh menggunakan populasi yang relatif. Meskipun keduanya sama-sama menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampling. Adapun penjelasan berkaitan tentang snowball sampling adalah pengambilan sampel untuk subjek
yang ada dalam memberikan rujukan untuk merekrut sampel yang diperlukan untuk studi penelitian. Adapun poin yang terakhir yaitu incidental sampling, ialah menentukan sampel untuk dijadikan pedoman subjek yang kebetulan ditemui sebagai sumber data. Baik, mungkin itu aja penjelasan yang berkaitan tentang materi saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.